Sanguinis ketika berbicara bisa sangat meyakinkan, yang membuat orang-orang terkesima ketika mendengar ia berbicara. Maka tidak mengherankan, kalau sanguinis sangat cocok menjadi sales, marketing, MC, dan pekerjaan sejenisnya. Halo sobat, selamat datang di Penjajah Ilmu Channel. Buat kamu yang baru nonton dan tertarik dengan video channel ini, bantu like, share, dan subscribe ya. Halo sobat, selamat datang kembali di channel Penjajah Ilmu. Pada video ini, aku akan membahas tentang temperamen sanguinis. Pembahasan pada video ini, tentang, pertama, ciri temperamen sanguinis, kedua, kekuatan dan kelemahan sanguinis, ketiga, cara berinteraksi dengan sanguinis, keempat, mengoptimalkan temperamen sanguinis, dan kelima, tokoh-tokoh yang memiliki temperamen sanguinis. Sebelum kita mulai membahas lebih lanjut, sebaiknya kamu tonton juga video tentang sekilas asal-usul 4 kepribadian dari Hippocrates dan Galenus, supaya kamu lebih paham tentang tipe kepribadian ini. Sanguinis adalah salah satu dari 4 tipe kepribadian, atau lebih dikenal dengan sebutan 4 temperamen, dari Hippocrates. Orang yang sanguinis memiliki tipe kepribadian yang khas, seperti memiliki sifat kekanak-kanakan. Misalnya ketika bercanda, orangnya akan humoris, dan ekspresinya lepas. Orang dengan tipe sanguinis juga cenderung antusias, optimis, dan senang bersosialisasi. Cara mengenali mereka sangatlah mudah, yaitu orangnya mudah bergaul, dan senang menjadi pusat perhatian. Kalau kamu sudah paham tentang teori ini, aku yakin, tidak butuh 1 menit, kamu bisa mengenali tipe sanguinis, bahkan hanya dengan melihat ia mengenakan tipe pakaian. Caranya adalah, lihat saja orang di sekitarmu. Jika ada orang-orang yang berpakaian mencolok baik warna maupun bentuknya, dan ia orangnya suka ngobrol, sudah bisa dipastikan orangnya tipe sanguinis sob. Lebih jelasnya, berikut aku jelaskan 5 kekuatan dan kelemahan sanguinis. Disimak ya. Pertama, kemampuan sosial yang baik. Sanguinis biasanya tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya, karena ia tipe yang mudah bergaul, dan akrab walau dengan orang-orang yang baru dikenalnya. Maka tak heran, ketika kamu memiliki teman yang sanguinis, dan sedang berjalan bersamanya, bakalan banyak orang yang menyapanya, karena tadi, ia mudah bergaul, sehingga banyak orang kenal dengannya. Mudah bergaul ini adalah skill naturalnya, jadi bisa dipastikan sanguinis banyak kenalan. Kedua, ramah dan menyenangkan. Sanguinis mudah dikenali tipe orangnya yang suka bicara. Jika ia sudah berbicara, sepertinya pasti ada terus cerita untuk dijadikan bahan pembicaraan. Sanguinis cenderung ramah, terutama orang yang memiliki kadar sanguinisnya yang tinggi. Artinya, kepribadiannya lebih dominan sanguinisnya. Tetapi kalau ada orang dengan perpaduan tipe koleris dan sanguinis, sepertinya orangnya bakalan ceplas-ceplos. Tapi jika sanguinis murni dan dominan, orangnya bakalan menyenangkan, bahkan enak kalau diajak ngobrol. Apalagi sanguinis tidak mudah tersinggung, cocok buat teman seru-seruan. Ketiga, kemampuan persuasif yang baik. Pada umumnya, orang-orang akan mudah kagum dengan sanguinis, karena tadi, sanguinis suka berbicara, dan pembicaraannya juga meyakinkan, yang membuat orang-orang terkesima ketika mendengar ia berbicara. Maka tidak mengherankan, kalau sanguinis sangat cocok menjadi sales, marketing, MC, dan pekerjaan sejenisnya. Keempat, mudah beradaptasi. Sanguinis juga gampang untuk mengikuti sebuah kelompok, karena ia mudah bergaul, jadi lebih mudah bergabung dengan sebuah kelompok, dan biasanya, kalau sanguinis sudah bersama kelompok, suasana kelompok itu menjadi hidup. Selain itu, sanguinis lebih fleksibel terhadap perubahan, jadi ketika ada suatu perubahan, ia lebih mudah menyesuaikan. Kelima, kecenderungan optimis. Sanguinis cenderung melihat sesuatu dalam kehidupan ini, secara positif dan optimis. Kalau kamu punya teman sanguinis, sepertinya ia teman yang cocok buat kamu membicarakan ide-ide. Aku yakin ia bakalan support kamu. Kalau sanguinis sebagai karyawan, ia biasanya bakalan support ide-ide atasan, ia merespon dengan positif, dan meyakinkan bisa mensukseskan segala ide-ide atasannya. Dan kalau sanguinis sebagai atasan, atau sebagai tokoh, ide-ide kreatifnya diceritakan dengan optimis, jadi kamu bakalan terbakar semangat ketika mendengar ceritanya. Nah, satu lagi karir yang cocok untuk sanguinis, adalah jadi motivator. Di balik sisi positifnya, sanguinis memiliki beberapa kelemahan, berikut penjelasannya. Pertama, sulit konsentrasi suatu hal.
Seorang dengan tipe sanguinis memang agak susah untuk berkonsentrasi pada suatu hal. Misalnya ketika di depan komputer untuk membuat laporan, ia akan mudah kehilangan fokus. Ia tidak bisa lama-lama diam di depan komputer. Jadi jangan kaget, kalau kamu punya teman yang sanguinis, buat laporannya gak kelar-kelar. Karena pas kerja, dia kerjaannya ngobrol terus. Orang sanguinis tidak cocok kerja di bidang administrasi, atau pekerjaan yang membutuhkan fokus yang lama. Kedua, egois dan suka lupa. Sanguinis biasanya juga egois dan pelupa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sanguinis orangnya memang tidak mudah tersinggung, tetapi sanguinis juga orangnya kurang peka, jadi ketika ngobrol-ngobrol sanguinis bisa ceplas-ceplos dan kurang empati. Sanguinis juga bisa membesar-besarkan masalah yang kecil, atau suka bikin heboh. Jadi kalau kamu punya teman sanguinis, aku sarankan jangan pernah cerita rahasia kamu dengan sanguinis, karena rahasia yang kamu ceritakan, bakalan jadi rahasia umum. Tapi, kalau kamu memang pengen sesuatu dari kamu diketahui oleh orang lain, ya mudah saja, kamu ceritakan saja ke sanguinis, tanpa kamu minta, ia bakalan senang menceritakan kamu kepada orang lain. Selain itu, sanguinis dikenal mudah lupa. Kalau kamu punya teman, atau pasangan yang sanguinis, kamu harus selalu bersabar, kalau ia adalah suka lupa. Sanguinis mudah lupa apa yang pernah ia bilang, termasuk yang pernah ia janjikan kepadamu, ya mungkin dikarenakan ia banyak kenalan dengan orang, makanya mudah lupa dengan apa yang ia janjikan, maka bisa dibilang sanguinis adalah orang yang suka memberi harapan palsu. Ketiga, kurang disiplin. Dikarenakan sanguinis orangnya fleksibel, sanguinis juga biasanya kurang disiplin, misalnya suka terlambat hadir. Selain itu, sanguinis juga bisa menjadi orang yang kurang taat aturan, dan mentoleransi ketidakdisiplinan. Keempat, kurang sabar dan mudah berubah. Sanguinis biasanya tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena sanguinis orangnya impulsif. Impulsif adalah perilaku seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Sanguinis juga mudah berubah. Kalau kamu punya atasan, atau ketua yang sanguinis, kamu harus bersiap-siap menerima perubahan yang cepat dari atasan yang sanguinis. Hari pertama dia bilang lakukan A, besok berubah jadi B, gak sampai sehari, berubah ke C. Atau kalau kamu punya teman sanguinis, dan misalnya mengajak pergi liburan, bisa jadi udah rencana dengan matang sebelumnya. Tiba-tiba dia membatalkan rencana yang sudah dijanjikan. Nah buat kamu yang tipe melankolis, pasti bakalan stres dengan keadaan seperti ini. Kelima, terlalu ekspresif. Sanguinis memang dikenal optimis, tetapi bisa menjadi terlalu ekspresif dalam berbicara maupun bertindak. Sehingga terkadang mereka dapat mengesampingkan kesopanan, atau memperlihatkan perasaan yang kurang pantas dalam situasi yang kurang tepat. Terutama tipe temperamen perpaduan sanguinis dengan koleris, ketika dalam keadaan marah bisa berkata kasar dan tidak sopan. Selain itu, sisi kelemahan sanguinis biasanya dalam menjelaskan sesuatu, kurang sesuai dengan kenyataan sebenarnya, ia alias membumbui kata-kata dengan kalimat yang manis, dan membuat banyak orang tertarik, tapi kenyataannya jauh berbeda. Ia bisa dikatakan sanguinis tipe yang pandai memberi janji, tapi janjinya banyak yang tidak ditepati. Setelah kamu mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan sanguinis, aku yakin, kamu sudah mulai paham bahwa sanguinis memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dengan kepribadian lainnya. Nah, berikutnya, ada beberapa tips ketika berinteraksi dengan sanguinis. Pertama, jadilah ramah dan bersahabat. Sanguinis dikenal dengan tipe yang senang bergaul dengan orang lain, jadi pastikan kamu untuk bersikap ramah dan bersahabat saat berinteraksi dengan mereka. Tampilkan senyum dan bersikap santai, dan berikan banyak pujian dan dukungan positif. Buat kamu ketahui, bahwa sanguinis biasanya memiliki bahasa cinta atau love language yang tipe word of affirmation atau kata-kata penghargaan. Jadi kalau mau pengen hubungan baik dengan sanguinis, belajarlah memberi pujian ketika ia menyampaikan idenya. Kedua, jadilah fleksibel. Sanguinis cenderung spontan dan tidak terstruktur. Jadi kalau kamu pengen akrab dengan sanguinis, kamu perlu memaklumi ketika berinteraksi dengan sanguinis. Jadilah fleksibel saat berinteraksi dengan mereka. Bersikap terbuka terhadap perubahan rencana dan jangan terlalu kaku dalam jadwal atau rutinitas. Dengan begitu, kamu bisa menyesuaikan dengan sanguinis. Ketiga, dengarkan dengan teliti. Meskipun sanguinis cenderung ekspresif dan percakapan mereka seringkali mengalir dengan lancar, pastikan untuk mendengarkan mereka dengan teliti.
Sanguinis ketika sudah berbicara bisa lupa waktu, jadi kamu mesti menjadi penengah, yaitu antara mendengarkan dan juga tidak ada salahnya menjadi pengingat waktu. Selain itu, tanyakan juga pertanyaan yang relevan dan berikan respons yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan peduli. Supaya pembicaraan kalian lebih berisi, dan tidak ngalor ngidul. Keempat, berikan ruang bagi sanguinis untuk berbicara. Sanguinis suka bergaul dan bercerita, dan ketika sudah bercerita, sepertinya bisa kemana-mana pembahasannya. Bisa saja awalnya cerita tentang kerjaan, bisa melebar membicarakan tentang kondisi keluarganya, ujung-ujungnya jadi curcol. Nah, kamu mesti berikan ruang bagi mereka untuk berbicara. Jangan terlalu banyak menginterupsi atau mengambil alih percakapan, dan biarkan mereka mengekspresikan diri dengan cara mereka sendiri. Setelah mereka selesai bicara, kalau kamu pengen bahas topik awal, kamu bisa kembalikan cerita untuk kembali ke membahas topik awal. Kelima, berikan sanguinis kesempatan untuk bersosialisasi. Sanguinis senang bertemu orang baru, dan menjalin hubungan sosial. Jadi, berikan mereka kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru, dan terlibat dalam kegiatan yang memungkinkan mereka untuk bertemu dengan orang-orang baru. Demikian beberapa tips-tips berinteraksi dengan sanguinis. Ingatlah bahwa setiap orang itu unik dan memiliki gaya interaksi yang berbeda-beda. Jadi, penting untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam setiap interaksi dengan orang yang memiliki tipe kepribadian sanguinis. Berikutnya, kalau kamu adalah tipe sanguinis, ini beberapa latihan dan teknik yang dapat membantu seseorang dengan tipe kepribadian sanguinis untuk mengelola temperamennya supaya lebih optimal. Pertama, membuat jadwal yang teratur dan menetapkan prioritas. Dikarenakan sanguinis cenderung tidak bisa mempertahankan fokus dalam waktu yang lama dan mudah bosan. Penting bagi sanguinis untuk memulai membuat jadwal yang teratur dan menetapkan prioritas dalam tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dengan cara ini, sanguinis dapat mempertahankan fokus mereka pada tugas yang paling penting dan menghindari terjebak dalam tugas-tugas yang kurang penting. Kedua, belajar memperhatikan detail. Sanguinis dapat memperbaiki kelemahan mereka dalam memperhatikan detail. Caranya dengan melatih keterampilan, seperti membaca secara teliti, atau melakukan tugas-tugas yang memerlukan perhatian pada detail. Dengan cara ini, sanguinis menjadi terlatih untuk fokus pada hal detail. Ketiga, belajar mengelola emosi. Sanguinis cenderung sangat ekspresif dan impulsif dalam tindakan dan perkataan mereka. Oleh karena itu, penting bagi sanguinis untuk belajar mengelola emosi mereka, dan memperhatikan cara mereka menyampaikan perasaan mereka kepada orang lain. Supaya lebih peka terhadap perasaan, dan menjadi lebih empati kepada orang lain. Keempat, mengembangkan kebiasaan olahraga. Sanguinis merecas energi tubuh mereka melalui berinteraksi dengan orang lain. Supaya energinya seimbang, sebaiknya membiasakan olahraga secara rutin, untuk membantu sanguinis mengeluarkan energi yang berlebihan, dan membantu mereka memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang memerlukan fokus dan konsentrasi. Kelima, menjaga hubungan sosial yang positif. Karena sanguinis senang bergaul dengan orang lain, penting bagi mereka untuk menjaga hubungan sosial yang positif, dengan orang-orang yang dapat memotivasi dan menginspirasi mereka. Dengan cara ini, sanguinis dapat terus mengembangkan diri, dan memperbaiki keterampilan sosialnya. Dalam mengoptimalkan temperamen sanguinis, hal terpenting adalah berkomitmen dan konsisten pada proses perbaikan diri, serta belajar teknik-teknik yang dapat membantu sanguinis mengoptimalkan potensi diri. Dengan latihan yang konsisten, dan kemauan untuk memperbaiki diri, orang dengan tipe kepribadian sanguinis dapat menjadi lebih efektif dan produktif dalam berbagai aspek kehidupannya. Tipe kepribadian sanguinis memiliki ciri khas yang unik dan menarik, dan banyak selebriti dan tokoh sejarah yang juga memiliki tipe kepribadian sanguinis. Berikut contoh dari tokoh dan selebriti yang terkenal sanguinis. Bung Karno, atau Soekarno, adalah seorang tokoh sejarah Indonesia yang sangat terkenal dan dihormati. Dia dikenal sebagai sosok yang karismatik, energi, optimis, dan ekspresif. Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa Bung Karno memiliki tipe kepribadian sanguinis. Bung Karno selalu terlihat antusias dan memiliki energi yang tinggi dalam berbicara dan bergerak. Ia selalu menunjukkan kegembiraan dan semangat yang tinggi ketika berbicara di depan umum. Selain itu, Bung Karno juga dikenal sebagai sosok yang sangat ekspresif. Ia mudah bergaul dengan orang lain dan memiliki banyak teman.
Tipe kepribadian sanguinis juga cenderung menyukai perhatian dan pengakuan dari orang lain. Bung Karno adalah seorang yang selalu menonjol dan terkenal karena kepemimpinannya dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia sering tampil dalam pidato-pidato dan acara publik lainnya, yang menunjukkan bahwa ia sangat menikmati peran sebagai pusat perhatian. Secara keseluruhan, karakteristik-karakteristik yang dimiliki Bung Karno menunjukkan bahwa ia memiliki tipe kepribadian sanguinis. Ia adalah sosok yang karismatik, antusias, ekspresif, optimis, dan selalu mencari perhatian dan pengakuan dari orang lain. Will Smith adalah seorang aktor, produser film, rapper, dan penyanyi Amerika Serikat yang sangat terkenal dan sukses di industri hiburan. Ia dikenal sebagai sosok yang energi, karismatik, berbakat, dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa Will Smith memiliki tipe kepribadian sanguinis. Tipe kepribadian sanguinis juga cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dan mudah bergaul dengan orang lain. Will Smith dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul dengan siapa saja, baik itu dengan sesama artis maupun dengan penggemarnya. Ia juga selalu berbicara dengan jelas dan tegas dalam setiap kesempatan yang ia miliki. Will Smith juga dikenal sebagai sosok yang sangat berbakat dan sukses dalam karirnya. Ia telah membintangi banyak film terkenal dan meraih banyak penghargaan bergengsi di industri hiburan. Sifat ambisius dan berbakat ini sesuai dengan kepribadian sanguinis yang cenderung memiliki motivasi tinggi untuk mencapai tujuan dan menjadi pusat perhatian. Secara keseluruhan, karakteristik-karakteristik yang dimiliki Will Smith menunjukkan bahwa ia memiliki tipe kepribadian sanguinis. Ia adalah sosok yang energi, karismatik, berbakat, mudah bergaul dengan orang lain, dan selalu mencari perhatian dan pengakuan dari orang lain. Demikian sobat, penjelasan tentang seputar temperamen sanguinis. Semoga dengan video tadi, menambah wawasan kita terhadap keunikan kepribadian manusia. Tonton juga ya, video tentang 3 kepribadian lainnya, yaitu flegmatis, melankolis, dan koleris. Oh ya, setelah kamu menonton video tentang sanguinis, menurut kamu, kalau di Indonesia, suku apa yang membentuk karakter sanguinis? Tulis di kolom komentar ya jawaban kamu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Penjajahil.